Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi kita pesepeda, banyak memiliki kesamaan, terutama sama-sama mempunyai kegemaran bersepeda. Tetapi tidak berarti kita semua sama dalam segala hal, termasuk tentang bagaimana bersepeda. Banyak pro dan kontra di antara kita, bahkan untuk genre bersepeda yang sama. Berikut ini, setidaknya ada 5 hal yang sering menjadi perdebatan di antara pesepeda. Tapi harus digarisbawahi, setiap perbedaan bukan menjadikan kita saling menjelek-jelekan, tetapi untuk saling memahami bahwa ada pendapat lain yang tentunya harus kita hormati. Satu, bersepeda menggunakan headphone. Bersepeda adalah aktivitas yang menyenangkan, apalagi kalau mengayuh sepeda sambil mendengarkan musik. Musik bisa meningkatkan motivasi kita bersepeda, membantu kita melupakan kelelahan ketika bersepeda jauh. Musik juga membuat suasana monoton menjadi lebih bergairah. Tetapi di sisi lain, menjaga kesadaran saat bersepeda adalah salah satu cara terbaik untuk tetap aman. Menggunakan headphone saat bersepeda akan menghalangi pendengaran kita. Terhalangnya pendengaran ini karena mendengarkan musik dengan earphone menjadikan kita tidak dapat mendengar pengendara lain, satwa liar yang mendekat, atau klakson dari pengendara lain. Dari segi hukum di Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tidak melarang pesepeda untuk menggunakan earphone, bahkan secara tersamar menyarankannya. Dalam Permen Hub Pasal 8 butir C, yang dilarang adalah menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik seluler saat berkendara, kecuali dengan piranti dengar. Banyak manfaat positif mendengarkan musik saat bersepeda, dan legal menurut peraturan di Indonesia. Tetapi ada bahayanya juga. Risiko muncul bila pendengaran kita terhalang secara total. Kita tidak mendengar suara klakson, deru mobil, dan lain-lain. Tetapi bila kita mengatur volume musik sedemikian rupa sehingga suara luar masih bisa kita dengarkan dan tidak menggunakan earbud, suara luar sama sekali tidak masuk, dampaknya bisa minimal. Pesepeda dengan earphone yang tidak 100% memblokir suara luar jauh lebih sadar dibandingkan pengemudi yang menggunakan mobil dengan jendela tertutup dan mendengarkan musik dengan suara yang keras. 2. Menyapa pesepeda lain. Suatu hal yang biasa kita lakukan ketika berpapasan dengan pesepeda lain, kita membunyikan bel atau melambaikan tangan karena tidak ada bel sepeda. Dan biasanya diiringi dengan senyum yang ceria, ramah, dan begitu menawan. Tapi apa yang terjadi? Yang disapa tidak melirik, bahkan dengan tampang serius tetap melaju. Jangan gondok dulu. Masalahnya, tidak ada yang berhutang budi pada kita. Meskipun wajar dan manusiawi untuk ingin menyapa mereka yang tampaknya memiliki minat yang sama dengan kita, tetapi kita juga harus menyadari bahwa sangat mungkin orang yang tidak kita kenal, yang kita temui di jalan, memiliki hal lain di pikiran mereka. Bisa jadi pesepeda tersebut terlalu berkonsentrasi sehingga tidak melihat sapaan kita, lagi fokus dengan latihan cadence, atau mungkin juga lagi ingat sesuatu yang lebih menarik di rumah dia, dan banyak hal lain yang tidak kita ketahui. Menyapa pesepeda lain adalah tindakan yang terpuji, tetapi jangan tersinggung jika tidak dibalas. Tetap berpikiran positif. 3. Shimano versus SRAM versus Campagnolo. Perdebatan tentang grup set adalah yang paling panas di kalangan pesepeda, dan setiap orang memiliki favorit mereka. Bergantung kepada siapa kita bertanya,
Shimano adalah raja keunggulan teknik atau produsen reel pancing kelas 3. SRAM mungkin pahlawan Amerika, sementara Campagnolo adalah seni fungsional dan kebanggaan bagi masyarakat Eropa. Kenyataannya adalah ketiga merek tersebut membuat beberapa produk yang sangat keren dan berkinerja baik dengan perawatan yang tepat. Apakah sedang on-road atau off-road, group set akan berdampak pada pengalaman bersepeda kita. Tapi itu bukan fitur yang menentukan. Yang benar-benar penting adalah kita memiliki rentang gear ratio yang kita butuhkan untuk bersepeda. Dan semuanya telah diatur dengan benar. Segala sesuatu yang lain bermuara pada anggaran dan preferensi pribadi. 4. Apakah sepeda listrik curang? Ketika saya upload tentang sepeda listrik, ada sebagian dari kita yang beranggapan bahwa sepeda listrik adalah sepeda yang tidak dikayu. Tidak salah juga, karena sepeda listrik yang banyak di pasaran, terutama low entry, sebenarnya motor listrik hanya diberi pedal, tetapi tidak untuk sepeda listrik sistem pedelec. Ada pemikiran yang banyak berkembang bahwa bantuan listrik pada sepeda listrik adalah semacam kecurangan, tidak baik, seperti menyuntikkan Evo atau menggantung kantong infus darah segar. Betul, dengan sepeda listrik, tenaga yang kita kerahkan dibantu oleh sebuah motor listrik dan tentu saja tidak cocok untuk sebuah kompetisi sepeda. Sepeda listrik memang membuat bersepeda komuter menjadi lebih fantastis dan juga cara yang brilian untuk pesepeda yang kebugaran atau kesehatannya menjadi penghalang untuk menikmati bersepeda dengan sepeda biasa. Sepeda listrik tidak akan pernah menggantikan sepeda standar, tetapi sepeda listrik bisa sangat berguna dan sangat menyenangkan dan membuat mereka yang bermasalah dengan kebugaran dan kesehatannya masih tetap bisa menikmati senangnya bersepeda. 5. Memakai helm. Ya, ini perdebatan yang besar, bahkan sampai tingkat dunia. Ada beberapa negara yang mewajibkan pesepeda untuk menggunakan helm. Ada yang hanya menganjurkan saja, seperti di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Negara-negara yang terkenal dengan budaya bersepeda, seperti Denmark, Belanda, dan Inggris, tidak mewajibkan pesepeda menggunakan helm. Menggunakan helm adalah ide yang bagus dan baik, agar kita bisa bersepeda dengan aman, apalagi untuk bersepeda dengan kecepatan tinggi, atau bersepeda di alam terbuka, bersepeda gunung. Tetapi itu bukan berarti kita bisa memaksa orang lain untuk menggunakan helm. Meskipun helm memang bermanfaat untuk beberapa jenis tabrakan, helm bukanlah medan kekuatan magis yang mencegah kita terlindas. Mewajibkan menggunakan helm ketika bersepeda menimbulkan kesan bahwa bersepeda itu berbahaya. Walaupun ada beberapa genre bersepeda yang memang berbahaya, seperti downhill, road bike dalam kecepatan tinggi, dan lain-lain. Saya biasanya menggunakan helm kalau menggunakan gravel abal-abal saya, atau bersepeda di medan off-road. Tetapi saya hanya menggunakan topi saja ketika bersepeda santai dengan mini velo. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.